الحمد لله القائل وننزل من القرآن ما هو شفاء والصلاة والسلام على سيد الرسل والأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أهل القرآن والوفاء والولاء وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حضرات المحترمين, para asatidz, para ustadzat, pengurus takmir, khususnya Al-Ustadz Syamsul Arifin, Al-Ustadz Rashidi, dan asatidz yang lain, ustadzat yang lain, hadirin, hadirat peringatan Nuzulul Quran Masjid Al-Mukarramah, Masjid Al-Mukarramah, Balung Rejo, Kedung Ringin, Beji Pasuruan. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini, khususnya yang mulai awal tadi, mulai dari pembacaan Maulid Tiba, mendengarkan sama-sama kita lantunan Al-Quran, mudah-mudahan dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping i'tikaf kita di sini, nazartul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi nawaitul i'tikaf al-manzur. Ini kita kayak niat i'tikaf yang ditikel jadi niat wajib, jadi nazar. Jadi pahala ini pahala nazar, pahala wajib. Nazartul i'tikaf, kula nazar i'tikaf ma dumtu fihi, selama saya berada di masjid ini. Kemudian kita niatkan nawaitul i'tikaf al-manzur, saya niat i'tikaf yang sudah dinazarkan, pahalai pahala wajib. Allahumma shalli ala Muhammad. Tambahan ilmu nih, bukan hanya malam liburan, kalau setiap kita i'tikaf di masjid yang diamalkan sebagian kiai, sebagian masyayikh seperti itu. Jadi niat i'tikafnya ditikel jadi pahala wajib. Alhamdulillah. Sama-sama kita dengarkan tadi bacaan Al-Qari Al-Ustadz Izzat. Alhamdulillah, beliau tadi menyebutkan dua ayat, yang pertama tanzil, yang kedua inzal. Jadi gabungkan antara nuzul kali tanzil. Enten kali nih Allah Ta'ala wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kenapa sih ini? Wa nunazzilu. Kenapa kali? Law anzalna hadzal Qur'an. Law anzalna. Jadi enten kali, enten tanzil, enten inzal, utawi nuzul, nuzulul Qur'an. Apa bedanya tanzil kali nuzul? Tanzil itu diturunkannya ayat Al-Quran berangsur-angsur. Berangsur-angsur nanti bertahap. Jadi wong saiki secara gradual, titik-titik, sesuai dengan sababun nuzul, sebab turunnya ayat Quran. Meskipun sebagian ayat ya konon sabab nuzul. Niku tanzil. Yang kita peringati ini nuzul, turunnya Al-Quran sakalan minal lawhil mahfuz ila baitil izzah minas sama'id dunya, dari lawhil mahfuz ke baitul izzah, termasuk dari langit dunia secara langsung. Kemudian baru turun berangsur-angsur biwasitati Jibril alaihi salam, dengan perantara malaikat Jibril alaihi salam. Alhamdulillah. Dan ini terhitung dikategorikan mukjizat Nabi sing paling ageng, sing paling dhuwur, yang paling luhur, yang paling tinggi adalah mukjizatul Quran, karena mukjizatnya khalidatun, niku abadi sampai nanti di hari kiamat. Mujizat Kanjeng Nabi sing liyane
selesai dengan wafatnya beliau beberapa mukjizat. Wa minha taksirul qalil wa bur'ul alil wa taslimul hajar wa ta'atul syajar wa insyiqaqul qamar wal ikhbaru bil mughayyabat ila akhiri riwayat. Memperbanyak sesuatu yang sedikit, mengobati orang yang sakit, tunduknya pepohonan, dan insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan. Tetapi mukjizat Al-Quran ini terus, dan subhanallah tantangannya itu terus, tidak ada yang bisa menyaingi ila yaumil qiyamah. Dan tadi disebutkan di antara keistimewaan Al-Quran apa? Syifa. Apa artinya syifa? Kesembuhan. Sampeyan tingali madu merek Syifa. Nah, syifa kesembuhan. Kesembuhan bukan hanya penyakit zahir tok, zahir batin. Pernah kita mendengarkan sebagian masyayikh, bagian kiai menyatakan, enten tiyang iku secara zahir ahli ibadah, tapi peteng hati ini, naudzubillah min dzalik. Peteng hati ini, bahasa zulmah, pekat peteng hati ini. Kok iso? Enten tiyang sing iso terawang kaya tok, iki peteng iki. Zahirnya ahli ibadah, tapi peteng. Kenapa sebab? Dikatakan ada musilati bil Quran, tidak punya keterkaitan hati ambil Quran. Naudzubillah min. Penting. Apalagi disebutkan ayat pertama kali turun diwasitati Jibril alaihi salam, tapi yang masih kayak ngono tingginya pangkat Jibril tetap Kanjeng Nabi si paling dhuwur. Tetap Kanjeng Nabi si paling dhuwur. Allahumma shalli ala Muhammad. Lain dikatakan wa afdalul khalqi 'ala al-itlaqi nabiyuna famil 'anis shiqaqi wa afdalul khalqi 'ala al-itlaqi nabiyuna famil 'anis shiqaqi wa afdalul khalqi utawi sing paling agung, paling utama, paling afdalnya makhluk iku nabiyuna kanjeng Nabi, meskipun dibandingkan dengan Jibril alaihi salam. Pertama kali yang didapatkan oleh Nabi yaitu qauluhu ta'ala iqra, bacalah. Mulanya dikatakan kita ini ummatu iqra, umat yang disuruh untuk membaca. Sekarang kita kadang-kadang melihat yang barat itu ngomong sing ngene, mursal ngene. Kita tidak melihat sisi negatifnya. Sebagian menyaksikan yang barat itu wis tutup pesawat take off. Pesawat take off masing-masing dari mereka keluarkan buku moco. Sak jam, rong jam, di atas pesawat moco. Bahkan penelitian menyebutkan sangat minim orang yang membaca di negara-negara Islam, negara-negara Arab sedikit. Apa meneh saiki gara-gara HP. Nonton gak mari, videonya gak mari, mau ditentukan dewe hukumnya ngene lho, ngene wis males maca. Motong video ditentu-tentuno dhewe, dipaham-pahami dhewe, nyala-nyalano kiai. Akeh gak bae ngono saja. Akeh. Gak maca, nonton, menyimak pun tidak mau. Yo potongan itu dipaham-pahami dhewe. Ummatu iqra. Berarti di situ ada pesan besar supaya kita menjadi orang yang membaca. Utamane Quran. Al-Imam Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, itu mempetakan sampai ilmu-ilmu umum
semuanya mengkerucut kepada Quran. Tidak heran apabila Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu an pernah menyatakan, sekiranya aku diminta untuk menafsirkan Al-Fatihah, Al-Fatihah, la auqartu sab'ina ba'iran, aku akan memenuhi 70 onta. Maksudnya apa? Membawa kitab-kitab tafsir Fatihah tok, belum ayat-ayat yang lain. Fatihah tok 70 tok. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu warda. Jangankan seperti itu, kalau kenal setunggal kiai kan gempol itu menulis kitab 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu kita ketemu, ada undangan pernikahan, kita diminta ke rumahnya, itu menulis buku judulnya Matematika Al-Quran. Matematika Al-Quran enten bukunya, Matematika Al-Quran dicetak, Matematika Al-Quran sama orang teman dari perenungan, kepingin diseminarkan bukunya itu, kepingin dibedah bukukan, ditawarkan. Matematika Al-Quran, jadi rumus-rumus Al-Quran, rumus-rumus matematika disyarikan dari pemahaman Al-Quran. Kan nutuk kok. Masya Allah. Niki jenenge al-ilmul wahbiyu, ilmu saking pangeran. Matematika saking Al-Quran. Semua ilmu, cuma siapa yang bisa memahaminya. Luasan samudra Al-Quranul Karim. Disitulah para ulama menyatakan tentang tafsir Al-Quran itu sampai berjilid-jilid. Ono 20 macam tafsir nih. Ono urusan hukum tok, urusan bahasa tok, sampai tafsir urusan saiki, penemuan teknologi saiki, sains, mukjizat sains, enten. Tafsirnya judulnya Al-Jawahir. Penulisnya Syekh Tontawi, sampun wafat. Penulis kitab tafsir dikelopkan dengan penemuan-penemuan baru. Nah, ini penting untuk menyelami ayat-ayat Al-Quranul Karim. Di samping membaca karya-karya para ulama, karena kitab-kitab yang ditulis para ulama ini dari Quran dijelentrehkan lagi oleh Kanjeng Nabi dalam hadis-hadisnya, dibentangkan lagi oleh para ulama dalam kitab-kitabnya. Karena tidak semuanya punya power, potensi untuk memahami Quran langsung, dijelentrehkan dalam hadis yang ribuan riwayat itu, kemudian dibentangkan oleh para ulama dalam kitab-kitabnya. Kita tinggal konsumsi, kita tinggal membaca saja. Gak kena maca, rungokno sing tau hadir majelis, hadir pengajian. Bukan hanya di bulan Ramadan saja, mudah-mudahan Masjid Al-Mukarramah nanti menjadi sentral ilmu ini. Nah, amin. Apalagi tadi ada kabar gembira, wakaf dan lain-lain, mudah-mudahan menjadi tempat untuk belajar saja sebagaimana masjid di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masjid itu multifungsi, teman-teman. Ojo ado-ado. Para ulama Nusantara lulusan Masjidil Haram, belajar kepada Sayyid Ali Al-Maliki, belajarnya kepada para habaib, para masyayikh, para ulama di Masjidil Haram, belajar pun di Masjidil Haram, lulusan pun di Masjidil Haram. Sampai sempat dulu tuh di Suriah, saat durunge perang ini, makanya jadi target. Saat durunge perang ini di Suriah, di Masjid Damaskus, Masjid Umawi, Jami Umawi, ingin dibentuk seperti Masjidil Haram. Jadi lingkaran-lingkaran ilmu, belajar fikih, yang ini fulan, belajar hadis, yang ini fulan, belajar tafsir, yang ini fulan. Zaman biyen kan yang ini Masjidil Haram. Lulusannya Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Saleh Darat, Syekh Nawawi Banten, Syekh Khalil Bangkalan, lulusan-lulusannya lho. Lulusan pun
di Masjidil Haram. Nah, dimulai dari masjid-masjid. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Amin. Disitulah kembali kepada pentingnya Iqra. Kalau generasi sekarang, apalagi tadi disebutkan remaja masjidnya, insya Allah dominasi area-area mau membaca, mau ngaji, mau belajar, insya Allah jadi band. Kita pernah ke suatu tempat, tidak usah kita sebutkan namanya, di luar Jawa. Itu masuk area-area noman itu wajah narkoba. Ya Allah. Di wong tuwae, di guru-gurune, di madrasah, di sekolah, di pondok. Wajah narkoba. Sedih kita, ya apa dirusak yang ini generasi ini. Dirusak. Mulai ketika muncul majelis-majelis apa istighatsah, burda, tiba, habsyi, majelis ilmu, baca kitab, digalakkan, ayo didukung supaya menjadi benteng kuat untuk kita. Kadang-kadang gini wiritani kuat, tapi anaknya belehar dan diharu. Wong tuae iktikaf, anaknya turun berasa nanti tidak tahu itu. Padahal dituntut nanti di hari kiamat. Kita mulai dari keluarga kita. Ayo, apakah pernah kita duduk dengan anak istri kita membaca wirid bersama, membaca Quran? Kita tanya, ono sing bolong salat imam. Ono sing bolong salat imam gara-gara acara iki, gara-gara acara itu. Apakah pernah di antara kita mengingatkan anak istri kita seperti itu? Nah, ini tanggung jawab. Tidak ada yang menyenangkan hati Nabi, yaitu yang diturunkan kepadanya Al-Quran, yang kita peringati nuzul Qurannya, kecuali berpegang teguhnya kita dengan syariat. Yang singan itu ojo masalah-masalah narkoba, hilang antara maghrib sampai isya itu digoleki tenan. Mulai saya eling ini kauman kuno sepi, khususnya malam Jumat sepi. Masih tutup plaza, sebelum plaza itu jarang sih buka tuh ke malam Jumat. Kono dibaan, kono isi rosa, kono mana? Gak gaya-gaya gitu. Sahdu temenan malam Jumat itu. Tapi kadang-kadang yang sepam yang dulu arwah yang mbah teko, arwah baik teko. Saya ngono ini harus takon arwah yang mbah sopo. Arwah baik sumatan prapen. Golok saiki sumatan TV ini. Sumatan HP ini, golok sumatan prapen meneh. Zaman biyen sumatan prapen. Arwah yang mbah teko. Ngono jangan biyen sepi. Di setting kaya ngono malam Jumat. Malam Jumat. Bagaimana? Keluarga, kalau kita mulai dari keluarga seperti ini diantara yang menyenangkan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada Al-Quran dengan semangat nuzulul Quran, marilah kita benar-benar mencintai siapa yang diturunkan kepadanya Al-Quran, yaitu An-Nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian sedikit yang bisa kita sampaikan, kurang lebih 45 menit. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, khususnya untuk saya sendiri bisa kita amalkan. Khususnya yang terakhir tadi, pesan kita sama-sama kita memperkuat keimanan kita dengan memperbanyak qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Kurang lebihnya saya minta maaf. Mudah-mudahan ilmu yang kita sampaikan menjadi kebaikan untuk kita, hujjatan lana la hujjatan alaina, innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.